Hakim yang sadar menyebutkan perhatian perkara nomor 1 Fit Pra 24 PNN di mana BND dan Sekali Pengaman Swagar kepada Dinu kepada sendiri. Dan hormat kami tanggal 2 ini yaitu Tuan Gaji, Yuli Partini, Saudara dan Purnomo, Jonathan Julio Maharaja Hasibuan. Merupakan penuntut umum pada Saudara BND yang membutuhkan hukum 3 tarik nomor 3 Saudara Sahabat. Keterangan ND, Kodan ND berdasarkan perintah penunjukan penuntut umum untuk sidang pra-peradilan nomor print 1 R3 14 atau 103 2004 tanggal 5 Maret 2004 telah diperintah dan dibebaskan untuk tidak sendiri maupun secara bersama-sama untuk datang pertama Besar BND dan berkedudukan hukum di Jalan Tari nomor 3 Kawan Lembaga Kecamatan ND Kota ND yang misalnya sebagai termohon 2. Dengan saat ini termohon 2 mengajukan dan menyampaikan jawaban atas permohonan pra-peradilan yang dibuat oleh pemohon Ansius T alias Owen yang berlaku di dan saudara KT 03 02 Desa M Butaru Tuan ND dan ND yang kembali diwakili oleh Kosmas Joko Esa dan Octavianus AKSA yang sebenarnya sebagai pemohon. Dengan ini peranan kami menyampaikan jawaban sebagai berikut bahwa pada pokoknya termohon 2 membantah semua pendapat dalil dan berdasarkan segala sesuatu yang dikemukakan oleh pemohon. Sebagaimana mereka yang sudah gugatan pra-peradilan ganti rugi. Sebelum kami menanggapi dalil dari pemohon pra-peradilan terlebih dahulu, kami mengambil pihak kompetisi pra-peradilan dan gugatan pra-peradilan ganti kerugian yang dimohonkan oleh pemohon Ansius T alias Owen yang dalam hal ini diwakili oleh Osmas Joko Esa dan Octavianus AKSA. Gugatan atau jawaban, gugatan tidak jelas atau kabur kasus judul. Gugatan yang dijual oleh pemohon tidak jelas atau kabur atau dibuat dengan alasan sebagai berikut bahwa merujuk pasal 1 angka 10 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk berusaha dan memutus menurut cara diatur undang-undang negeri tentang sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas dasar tersangka. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas dosanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Bahwa pada perkara aku pemohon bukanlah tersangka atau perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Bahwa perkara pidana sama Ansius T alias Owen dengan tulis perkara PD 9 ekor 0623 telah diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ND dengan nomor perkara 44 PIB 2003 PN tertanggal 20 September 2003 yang disertasi Mahkamah Agung nomor 78 KPIB 24 tanggal 2 Januari 2004 yang pada pokoknya menolak permintaan saksi dan penuntut umum sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara pidana sama Ansius T alias Owen menurut perkara PD 9 ekor 2023 telah diajukan ke pengadilan sehingga pra-peradilan gugatan ganti rugi pada terdakwa tidak sesuai dengan pasal 1 ayat 1 bahwa merujuk pasal 77 huruf B KUHP yang menerangkan pihak objek dari pra-peradilan itu ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang terkait kejadian pada tingkat penyidikan atau penuntutan bahwa perkara sama Ansius T alias Owen dengan nomor register perkara dari yang kedua telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ND nomor 44 PIB 23 PN tertanggal 2 September 2003 dan disertasi Mahkamah Agung 38 PIB 24 tertanggal 9 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari umum dari ketentuan pasal 1 angka 10 junto pasal 7 A dan B dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 PU strip angka 12 2014 nomor dari kesimpulan bahwa materi pemeriksaan dalam sidang pra-peradilan secara limitatif ruang lingkupnya hanya dibatasi pada sah atau tidaknya a. penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan bahwa perkara pidana sama Ansius T alias Owen dengan perkara PD 9 ekor 2 93 sudah diperkara dan perkara pidana tidak dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Maka dapat disebutkan bahwa gugatan pra-peradilan yang dimohonkan oleh pemohon bukanlah merupakan objek pra-peradilan sesuai dengan pasal 7 bahwa merujuk pasal 9
yang menerangkan pihak tersangka terdakwa atau tidak berhak mengikuti kerugian karena tersangka ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan pidana lain tanpa alasan berdasarkan undang atau karena keliruan banyak orangnya atau hukum yang diterapkan. Legal standing dari Ansius Tei alias Owen selaku pemohon pra peradilan nomor 1 Fitra di rumah PNN yang mana dalam permohonan pemeriksaan pra peradilan yang dirugikan dengan yang bersangkutan bahwa Ansius Tei alias Owen selaku pemohon pra peradilan menyandarkan tindakan hukum terhadap dirinya berdasarkan pasal 95 kuhap tidak tepat karena pasal 62 merupakan landasan hukum bagi tersangka terdakwa atau terpidana yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang atau karena kekeliruan dengan orangnya atau hukum yang diterapkan untuk menjalani rugi dan terhadap ini bahwa Ansius Tei alias Owen selaku pemohon bukanlah seorang tersangka terdakwa atau terpidana. Maka kami selaku pemohon mempertanyakan legal standing dari pemohon dalam mengajukan pra peradilan ini. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16 tahun 2011 bahwa semua 95 ayat 1 dan 8 tahun 1991 tentang kepada pidana menyatakan tersangka, terdakwa atau terpidana berhak mengganti kerugian karena ditangkap, ditahan dan dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Artinya penjelasan semua satu menyatakan yang dimaksud dengan kerugian karena tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh termasuk agama, penggeledahan dan tindakan yang tidak sah berhukum termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan merujuk jurisprudensi pada putusan perkara pra peradilan Pengadilan Negeri Semarang nomor 17/2017 tanggal 15 yang awalnya pada menolak tuntutan ganti rugi yang dimulai oleh pemohon. Adapun pertimbangan majelis hakim Pengadilan Semarang pada halaman 48 paragraf berikut menimbang bahwa apakah diri ada tatanan hukum dalam suatu negara hukum di negara Indonesia apabila pihak polisi selaku pendiri dan kejaksaan selaku hukum ketika apa yang menjadi tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku kemudian dipersalahkan diminta pertanggungjawabannya dengan alasan terhadap pernah disidik dan kemudian dilakukan tentang alias hukum akhirnya oleh pengadilan negeri atau pengadilan jasanya dipersibat dan terjadi secara sah dan menyatakan bersalah bahwa peristiwa hukum sebagaimana di atas sekarang mungkin berpotensi memunculkan kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi peristiwa bebas terhadap suatu perkara dan lalu meminta ganti rugi kepada negara bahwa menurut presidensi grup penetapan nomor 17 Fitra 20 Pengadilan Negara Utara tanggal 2021 yang arahnya pada yang menolak dengan ganti rugi yang diminta oleh pemohon. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 58 paragraf 1 berikut menimbang bahwa dalam pasal 9 ayat 2 menyebutkan mengganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan disahkan dengan atau karena kerugian mengenai orang atau hukum yang dimaksud dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus di sidang peradilan sebagaimana dalam pasal 7 sehingga dalam perkara permohonan akuo oleh karena pemohon melakukan permohonan ganti kerugian setelah perkara diperiksa oleh pengadilan dan berdasarkan putusan tersebut hakim menentukan putusan bebas maka bukanlah merupakan objek peradilan karena objek peradilan tentang ganti kerugian yang disebut dalam pasal 7b KUHP adalah tentang ganti kerugian yang diakibatkan oleh upaya paksa pro justisia dalam tahap penyidikan maupun penuntutan namun demikian misalnya kepada pemohon ganti kerugian akuo dengan acara peradilan sebagaimana dalam pasal 95 ayat 2 maka berdasarkan hal sudah seharusnya hakim yang sadar dari perkara pra-peradilan menolak kebijakan oleh pemohon untuk dulunya aslinya mengatakan dari pemohon dia dapat diterima with on conflict perkara soalnya akan dikatakan oleh dua kewenangan hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan bahwa merujuk pasal 95 ayat 4 KUHP yang pada pokoknya menerangkan untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat 1 ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan bahwa perkara pidana atas nama Ansius Tei alias Owen memeriksa perkara PDN garis 09 garis 2 garis 06 garis 2023 diperiksa, diadili dan diputus oleh
Hakim Sarajevi Gopinath SH sebagai Hakim Ketua, Hakim Matimas N. Hardana SH dan Iputu Renata Indra Putra SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Sedangkan pada perkara aku, Hakim Pra-peradilan yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili adalah Hakim yang terhormat yang mulia Gusti Ngurah Hadi Purnama Putra SH MKM. Bahwa menurut pasal 95 ayat 4 KUHP, seyogyanya Hakim Pra-peradilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara aku adalah hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Maka berdasarkan KUHP, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan, pra-peradilan ini tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHP. Dalam pokok perkara, hubungan dengan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh saudara NCC alias Owen, di mana Kejaksaan Negeri ND selaku termohon 2 sebagaimana hal-hal yang disampaikan dalam permohonan tersebut, maka kami akan memberikan tanggapan atau jawaban seperti berikut. 1. Permohonan-permohonan mengenai permohonan dari Turki diajukan dengan dasar bahwa penahanan yang dilakukan oleh pemohon adalah tindakan kriminalisasi dan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh penyidik Polres ND dan penuntut umum Kejaksaan Negeri ND. Jawaban kami sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pasal 95 ayat 1 KUHP, tersangka terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian dengan ditangkap, ditahan, dituntut dan diri atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena ketentuan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan. Bahwa untuk jurisprudensi putusan nomor 2329 dari PIK dari 1985 tanggal 18 Desember 1986 junto nomor 808 dari PIK dari 1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang pada pokoknya menerangkan adanya pelaporan atau pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila tersangka atau terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim karena baik pelapor, penyidik dan penuntut umum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang. Bahwa kami akan menguraikan kronologi penanganan perkara nomor register perkara PDM dari 9 garing 2 garing 06 garing 2023 atas nama Anisiste alias Owen seperti berikut. Bahwa setelah perkara dinyatakan lengkap atau P21 ditunjuklah penuntut umum untuk menyelesaikan tindak pidana atau P15A dan dilakukan penerimaan dan penyidikan tersangka atau 2 dari penyidik Polres ND ke Kejaksaan Negeri ND pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 yang mana tersangka dalam penahanan berdasarkan surat perintah penahanan atau T7 nomor April 13 dari 314 dari 2 dari 06 dari 23 tanggal 15 Juni 2023 serta telah dibuat perintah acara pelaksanaan perintah penahanan yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum. Kemudian perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri ND berdasarkan surat limpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor D 44 dari 314 dari 2 dari 07 dari 2023. Penuntut umum juga telah membacakan surat tuntutan P42 mengenai register perkara TGM 09 dari 2 dari 06 dari 2023 pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 yang dibacakan di persidangan pada sidang terbuka untuk umum. Bahwa dalam hukum acara pidana terdapat syarat objektif dan syarat subjektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Semua pelaku tindak pidana pidana tidak dapat dilakukan penahanan hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 huruf B KUHP. Hal ini merupakan syarat objektif penahanan. Syarat ini memiliki tolak ukur yang jelas, yakni hanya pada pidana yang diancam 5 tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur. Syarat subjektif penahanan diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu perintah penahanan atau penahanan nanti dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan tersebut dilaksanakan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, serta memenuhi kelengkapan formil yang disyaratkan antara lain 1. Surat perintah penahanan ID pasal 1 KUHP yang memuat A. Pasal yang didakwakan, B. Identitas lengkap terdakwa, C. Jangka waktu penahanan. 2. Berita acara pelaksanaan berita penahanan ID pasal 75 KUHP. 3. Pemberitahuan penahanan kepada keluarga terdakwa dan ID pasal 59 KUHP. Bahwa pada saat dalam penahanan terhadap pemohon yang terdakwa Anisiste alias Owen tidak mengajukan gugatan pra-peradilan kepada penahanan tersebut. Bahwa penuntut umum melakukan penuntutan terhadap penanganan perkara nomor PDN 09 garing 2 garing 06 garing 2023 merupakan penyidikan yang dilakukan oleh Polres ND, mana
di dalam berkas perkara nomor BP garing 24 garing B 10 garing 3 Romawi garing 2023 garing Reskrim tanggal 21 Maret 2023. Penyidik juga telah melakukan penyelidikan daftar pencarian barang nomor DPB garing 08 garing D15 garing 4 Romawi garing 2023 Reskrim, daftar pencarian orang nomor DPO garing 15 garing 5 Romawi garing 2023 garing Polda NTT garing Resort ND, daftar pencarian orang nomor DPO garing 16 garing 5 Romawi garing 2023 garing Polda NTT Resort ND atas nama Afri Syamsuddin, daftar pencarian orang nomor DPO garing 17 garing 5 Romawi garing Polda NTT garing Resort ND atas nama Montanus Budaya Laka alias Ustaz, dan daftar pencarian orang nomor DPO garing 19 garing 5 Romawi garing 2023 garing Polda NTT garing Resort ND atas nama Chandra, serta alat bukti surat berupa isu Sekretariat nomor 40 garing P.1 garing UM dan 3 Romawi garing 23 tanggal Maret 2023 yang diperlihatkan persidangan oleh penuntut umum serta dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga alat bukti surat tersebut sah untuk diajukan ke persidangan. Kemudian penuntut umum untuk mendukung pembuktiannya di persidangan pernah membawa alat bukti lain yaitu saksi-saksi antara lain saksi Maria Natalia Sumiatira Goresanti, saksi Maria Antonia Diana, saksi Maria Lydia Dewiweto, saksi Maria Sulistia Mutiarago, saksi Agustinus Lado, Beride alias Kustua, saksi Kementin Bat alias Kamal, dan saksi Paulus Eberhadi alias Ria. Di persidangan telah diharapkan tentang terdakwa dan terbangunnya sebuah petunjuk yang sesuai dengan pasal 194 ayat 2 KUHP yang berbunyi petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari A. keterangan saksi, B. surat keterangan terdakwa. Meskipun dalam putusannya hakim berpendapat lain, penuntut umum dalam tuntutannya telah menguraikan alat bukti yang sah berupa saksi, surat dan petunjuk guna membuktikan terdakwa pelakunya dan perbuatan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Bahwa berdasarkan perkara kami di atas mengenai proses hukum pada penahanan atas nama terdakwa Anisti Alius telah sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan bukanlah tindakan kriminalisasi dan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan PNJ sebagaimana dimohon oleh pemohon tidak berdasar dan sudah sangat pantas untuk tidak diterima atau ditolak. 2. Alasan permohonan praperadilan pemohon nomor 1 sampai dengan 7 mengenai permohonan 2 selalu memaksakan perkara pemohon untuk dibawa sampai ke persidangan Mahkamah Agung. Penuntut umum tidak boleh berdasar alasan hukum yang jelas dan tanpa berdasarkan undang-undang dalam menuntut dan mengadili perkara pemohon. Penuntut umum telah diri dan menjalankan tugas dan fungsinya dan berpesan melakukan tindakan semena-mena. Penuntut tersebut membuktikan bahwa penuntut umum berhalusinasi dengan mendakwa dan menuntut pemohon. Penyidik dan penuntut umum tidak memahami mengenai asas-asas penegakan hukum sesuai dengan perundang-undangan berlaku. Penyidik dan penuntut umum tidak berhati-hati, tidak cermat, tidak detail dalam tugas dan fungsinya. Dengan adanya ketentuan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 78 garing 2024 tanggal 27 Januari 2024 bermakna sebagai berikut. Bahwa dalam proses perkara pidana, hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan ketentuan pasal 191 KUHP dan pasal 193 KUHP yang dalam menjatuhkan putusannya secara limitatif diketahui ada 3 macam putusan, yaitu putusan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang terdakwa penuntut umum, putusan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang terdakwa penuntut umum, dan putusan hakim yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti tidak perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan. Maka dari 3 macam putusan tersebut, hakim dalam putusan terdakwa bersalah atau tidak bersalah adalah kewenangan hakim dengan memperhatikan ketentuan pasal 123 KUHP dan pasal 182 KUHP. Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 78 dari 3/2024 tanggal 31 Januari 2024, pemohon telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Selain daripada itu, terhadap pemohon dan amar putusan telah disebut memberikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kebutuhan hak serta martabatnya sebagai diatur pasal 9 KUHP. Bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kualitas hukum tetap yang diberikan sekaligus dalam putusan pengadilan. Bahwa termohon kuasa sudah menempuh prosedur dalam proses penahanan serta penuntutan hingga dihadiri di persidangan telah berdasarkan undang-undang sampai perkara tersebut akhirnya dilimpahkan ke pengadilan dan diputus bebas oleh hakim pengadilan PID dan majelis hakim asasi Mahkamah Agung RI, dan artinya dengan bebasnya termohon dan perkara pokok bukan dengan penuntut umum atau permohon 2 dan melaksanakan tugasnya tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, permohonan
dibawa sampai ke persidangan Mahkamah Agung, penuntut umum tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tanpa berdasarkan undang-undang dalam menuntut dalam hadapan pemohon, haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak. Bahwa dalil-dalil yang diputuskan oleh pemohon dalam gugatannya tidak berdasarkan pasal 1 angka 10 KUHP, pasal 77 KUHP, dan pasal 95 KUHP. Pemohon yang mengajukan gugatan ganti rugi wajib bersandarkan pada kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHP, sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak diterima atau niat konflik vertikal. Maka berdasarkan di atas, maka pemohon memohon dengan hormat kepada hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara itu berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. Dalam tanggapan atau jawaban berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon berkesimpulan bahwa semua dalil yang dijadikan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan pra peradilan ini adalah tidak benar dan keliru. Oleh karena itu, selanjutnya termohon memohon kepada yang mulia hakim pra peradilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara peradilan ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima jawaban termohon 2 atas permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima atau niat konflik vertikal. Dalam pokok perkara, 1. Menolak surat permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya karena berdasarkan keterangan tersebut di atas jelas bahwa dalil-dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon pra peradilan untuk membayar biaya yang disebut dalam perkara ini. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex equo et belum. Hormat kami termohon.